Belanda akhirnya kembali mempergunakan pemuka-pemuka rakyat sendiri agar dagang lancar jalannya. Sebagai imbalan, mereka ini mendapat komisi. Makin besar hasil-hasil usahanya, makin besar komisi, kecuali rakyat dipaksa menjual lada dan emas kepada Belanda, mereka diharuskan pula membeli kain dari VOC. Ini suatu beban yang berat, karena kain yang sama, dapat dibeli dengan harga lebih murah dari pedagang Aceh, Inggris, Cina atau India. Seterusnya, rakyat dipaksa pula nantinya membeli garam dari Belanda yang didatangkan dari Pulau Jawa. Pembikinan garam sendiri yang telah dijalankan rakyat dari generasi ke generasi, harus dihentikan dan alat-alatnya dihaneurkan. Hanya untuk menghancurkan ini, Belanda harus mengirim pasukan kemana-mana karena tantangan rakyat di daerah-daerah pantai. Belanda memaksa rakyat, hanya berdagang komoditi yang dibutuhkan Belanda, sedangkan barang-barang dagangan selebihnya terlantar yang dulu dapat dijual pada orang asing lainnya. De Sters dalam bukunya The Vestiging and Uitbreiding der Nederlanders ter Sumatras Westkust tahun 1849, mengakui bahwa kontrak-kontrak dagang yang dipaksakan dan pelarangan membikin garam, adalah sebab-sebab utama yang sangat menjengkelkan rakyat. Hal ini menimbulkan pemberontakan-pemberontakan dan balas dendam. Perdamaian belum tercapai, dipaksakan lagi kontrak-kontrak baru, timbul lagi pemberontakan. Perdamaian yang sungguh-sungguh selama setengah tahun pun belum pernah tercapai. Kota pahlawan Pauh umpamanya saja, menurut Van Bazel, antara tahun 1665 sampai tahun 1740, tidak kurang dari 20 kali memberontak terhadap kekuasaan Belanda, tidak termasuk kerusuhan-kerusuhan kecil sering terjadi. Semenjak zaman Verspread, penirasan rakyat tidak langsung dijalankan oleh Belanda sendiri. Untuk itulah diciptakan lapisan kecil tadi, terdiri dari pemuka-pemuka yang setia pada Belanda dan mendapat keuntungan besar dari perdagangan dengan Belanda. Oleh karena mereka dapat komisi dari volume dagang, adalah untuk kepentingan mereka juga kalau perdagangan dengan VOC dijalankan sebanyak-banyaknya. Dalam sejarah pelebaran kekuasaan pemerintah Hindia Belanda seterusnya di Sumatera Barat, nanti akan kita lihat peranan mereka yang besar sekali membantu Belanda. Sedapat mungkin yang berhubungan langsung dengan rakyat untuk melanjutkan perintah dari atas, ialah golongan tersebut. Dan mereka pula lah yang harus menerima segala bentuk tantangan dan perasaan tidak puas dari bawah. Di atas kertas, yang berdaulat ialah Raja Minangkabau tetapi yang berkuasa dan memerintah ialah Opperhof VOC. Di samping itu dipilih seorang penasehat agung dengan gelar Panglima Raja, di mata VOC semacam gubernur untuk Padang, orang yang memangku jabatan ini adalah orang Kayo kecil tadi. Ada juga semacam Dewan Landraat terdiri atas para penghulu dari nagari-nagari yang praktis semua pilihan VOC pula, nagari-nagari sendiri diperintah oleh orang-orang pilihan pimpinan di Padang. Di 3 kota tempat residen Belanda Padang, Kota Tengah dan Salido, ditempatkan orang-orang yang sangat terpercaya. Raja Indrapura umpamanya dapat dianggap sebagai gubernur Belanda saja, sedangkan Raja Adil di Manjuto terlepas sama sekali dari Indrapura, dan langsung bertanggung jawab pada Padang. Penarikan pajak langsung dan pengadilan, juga diteliti ketat oleh Belanda, lebih baik kita teruskan berita tentang orang Kayo kecil tersebut. Dia memang seseorang yang sangat disegani VOC dan banyak berjasa. Nasihat-nasihatnya selalu didengar dan salah satu nasihatnya adalah agar rakyat harus membeli garam hanya dari company, ini berarti untung pada orang Kayo, dan kalau masih saja rewel, stop saja penjualan garam. Rakyat mana bisa hidup tanpa garam? Ada lagi nasihatnya yang lebih berharga, Belanda selalu mencari lada dengan susah payah dengan segala konsekuensinya. Tetapi, sesudah ekspedisi Verspread, datang masanya lada banyak mengalir dari Sumatera Barat, Palembang, Jambi, Banten, Indragiri dan lain-lain sehingga bertumpuk-tumpuk. Ini kesempatan untuk menurunkan harga. Tetapi di Sumatera Barat harga walaupun rendah, sudah ditetapkan dalam perjanjian. Untuk mengubahnya dalam waktu begitu singkat, kurang bijaksana. Apalagi daerah yang begitu rewel dan baru saja didamaikan, untunglah ada penasehat agung kita. Dia kebetulan sedang berkunjung ke Batavia bulan Juni sampai Agustus tahun 1667. Padanya diminta nasihat dan nasihat pun diberikan. Begini, kata orang Kayo, jangan turunkan harga pembelian. Ini menjelekkan nama company. Harga tetap tetapi berat ukuran kesatuannya saja yang diubah. Biasanya 1 bahar sama dengan 300 kati. Sekarang jadikan saja 1 bahar sama dengan 330 kati atau kenaikan 10%. Jadi rakyat kalau melever 1 bahar lada, dia tetap menerima harga yang sama.
Gampang? Bukan. Harga tetap, jumlah bahar pun tak berubah. Hanya selisih sedikit waktu ditimbang, 30 kati tiap-tiap bahar yang berlebih dibagi sama rata, 50-50, separuh untuk company, setengahnya lagi, separuh untuk dia. Jadi rakyat tenteram, VOC senang dan saya pun beruntung, Bapak orang Kayo menambahkan. Bukankah Grunewagen pernah pula dulu mengubah satuan ukuran berat emas tiap tail dengan tujuan yang sama? Memang pintar sekali, orang Kayo kecil ini. Tidak menyesal VOC mengangkatnya menjadi penasehat agung. Sebelum meninggalkan Sumatera Barat, Verspread mengurus salah satu barang dagangan penting yakni emas. Dalam bulan Februari dia berhasil mengirim tidak kurang dari 1.300 tail ke Batavia. Sebab terpenting lancarnya arus emas, ialah karena VOC bertindak sebagai wakil mutlak dan mengatasnamakan Raja Minangkabau tadi. Menurut hemat kami, belum pernah kita mendapat emas sebanyak itu dalam waktu begitu singkat. Verspread menulis dalam surat pengantar pada atasannya, dia secara pribadi memeriksa tambang-tambang emas di daerah Painan dan memerintahkan Pitts mengunjungi pula tambang-tambang dekat Salido. Soal tambang emas Salido ini nanti memakan uang dan tenaga begitu banyak, tidak sebanding. Dengan keuntungan yang dihasilkan, akhirnya pada tanggal 24 Mei tahun 1667, Verspread dengan Dian, Batavia. Dia meninggalkan Sumatera Barat di mana kubu company sudah mulai kokoh bercokol, dengan keuntungan yang dihasilkan, akhirnya pada tanggal 24 Mei tahun 1667, Verspread dengan Dian, Batavia. Dia meninggalkan Sumatera Barat di mana kubu company sudah mulai kokoh bercokol, seperti di Tarusan, Bayang, Kamang, Langkitan dan Palangai. Anak Datuk Bandaro yang bernama Rajo Putih, Minantu Indra Pahlawan dari Painan dan seorang Lelo Garam dari Batang Kapas, berusaha mendapat pengakuan raja dan menentang kekuasaan VOC. Dalam waktu singkat, Rajo Putih mendapat banyak pengikut walaupun tidak terang-terangan. Tetapi semua rencana ini telah diberitakan pada Pitts yang berhasil membujuknya datang ke Pulau Cingkuk dan kemudian menangkap dan mengirimnya kembali ke tempat asal. Tiku, Pariaman dan beberapa tempat lagi di pantai utara Padang, berhasil pula ditenangkan berkat bantuan para pengikut Belanda, hanya Paut dan Kota Tengah tetap merupakan tempat-tempat rewel, lebih-lebih rakyat Pauhlerpauh memang luar biasa. Hanya merupakan daerah kecil, kurang lebih 6 km di timur Padang, dengan sedikit penduduk, tetapi beberapa kali Belanda harus mengirim ekspedisi Istmowa didatangkan dari Batavia yang memakan ongkos dan pengorbanan begitu besar, hanya untuk menenteramkan Pauh ini, sudah beberapa kali kota itu habis dirampok dan dibakar. Seperti di Tarusan, Bayang, Kamang, Langkitan dan Palangai. Anak Datuk Bandaro yang bernama Rajo Putih, Minantu Indra Pahlawan dari Painan dan seorang Lelo Garam dari Batang Kapas, berusaha mendapat pengakuan raja dan menentang kekuasaan VOC. Dalam waktu singkat, Rajo Putih mendapat banyak pengikut walaupun tidak terang-terangan. Tetapi semua rencana ini telah diberitakan pada Pitts yang berhasil membujuknya datang ke Pulau Cingkuk dan kemudian menangkap dan mengirimnya kembali ke tempat asal. Tiku, Pariaman dan beberapa tempat lagi di pantai utara Padang, berhasil pula ditenangkan berkat bantuan para pengikut Belanda, hanya Paut dan Kota Tengah tetap merupakan tempat-tempat rewel, lebih-lebih rakyat Pauhlerpauh memang luar biasa. Hanya merupakan daerah kecil, kurang lebih 6 km di timur Padang, dengan sedikit penduduk, tetapi beberapa kali Belanda harus mengirim ekspedisi Istmowa didatangkan dari Batavia yang memakan ongkos dan pengorbanan begitu besar, hanya untuk menenteramkan Pauh ini, sudah beberapa kali kota itu habis dirampok dan dibakar. Dewasa ini, Pauh hanya dusun kecil tetapi di kalbu rakyat paling sedikit generasi sebelum Perang Dunia II, masih hidup semangat pemberontak. Rakyatnya dianggap sebagai orang-orang pemberani dan ditakuti. Hasil terpenting ialah padi, sebab di daerah Pauh, di kaki bukit barisan, luas terbentang sawah-sawah. Pentingnya Pauh bukan karena hasilnya, tetapi karena letaknya yang setiap saat bisa saja menghambat kelancaran dagang antara Padang dan 13 kota, melalui desa Ilalang. Pemerintahan dijalankan oleh 14 penghulu, selama ekspedisi Gruis dan Verspread antaranya Raja Perak, Raja Lebe, Sultan Mulia, Raja Bangsawan, Maharaja Lela, Raja Bongsu dan Sultan Besar. Menurut cerita, jauh sebelum Belanda datang di Sumatera Barat, rakyat Pauh sering mengancam atau menyerang Padang dan desa-desa di sekelilingnya. Sesudah Padang mengakui kekuasaan VOC, banyak orang Aceh melarikan diri ke sana dan disambut baik oleh rakyat. Semangat mereka bertambah sekali dengan banyak korban pada pihak Belanda, nyala sewaktu ekspedisi Gruis dapat mereka hancurkan sama.
Semenjak itu, rakyat Padang betul-betul hidup dalam ketakutan karena serangan-serangan mereka. Ekspedisi Gruis yang tidak berhasil disusul oleh Verspread dengan kekuatan hebat sebagai serangan balas dendam besar-besaran, dijalankan sesudah membuat rencana yang matang, tiada ampun bagi rakyat Pauh dan kekejaman yang dilakukan Belanda, menegakkan bulu Roma. Tetapi walau begitu, beberapa tahun kemudian, mereka bersatu lagi dan mulai pula serangan-serangan terhadap Padang dan dalam tahun 1679 malah bersatu dengan rakyat 13 kota. Serangan Belanda tahun berikutnya terhadap Pauh tidak berhasil dan terpaksa mundur kembali. Tahun 1682 Belanda menyerang lagi secara besar-besaran dan sekarang berhasil meratakan lagi Pauh dengan tanah. Tahun 1688 VOC menyerang lagi, Pauh dibakar kembali oleh Padang dan kota itu sekarang harus membayar 200 ringgit pada Belanda. 5 penghulu Pauh tunduk pada Belanda, tetapi yang 9 lagi tetap rewel di dewasa ini. Pauh hanya dusun kecil tetapi di kalbu rakyat paling sedikit generasi sebelum Perang Dunia II, masih hidup semangat pemberontak. Rakyatnya dianggap sebagai orang-orang pemberani dan ditakuti. Hasil terpenting ialah padi, sebab di daerah Pauh, di kaki bukit barisan, luas terbentang sawah-sawah. Pentingnya Pauh bukan karena hasilnya, tetapi karena letaknya yang setiap saat bisa saja menghambat kelancaran dagang antara Padang dan 13 kota, melalui desa Ilalang. Pemerintahan dijalankan oleh 14 penghulu selama ekspedisi Gruis dan Verspread antaranya Raja Perak, Raja Lebe, Sultan Mulia, Raja Bangsawan, Maharaja Lela, Raja Bongsu dan Sultan Besar. Menurut cerita, jauh sebelum Belanda datang di Sumatera Barat, rakyat Pauh sering mengancam atau menyerang Padang dan desa-desa di sekelilingnya. Sesudah Padang mengakui kekuasaan VOC, banyak orang Aceh melarikan diri ke sana dan disambut baik oleh rakyat. Semangat mereka bertambah sekali dengan banyak korban pada pihak Belanda, nyala. Sewaktu ekspedisi Gruis dapat mereka hancurkan sama. Semenjak itu, rakyat Padang betul-betul hidup dalam ketakutan.